Saudara, sesungguhnya makna apa yang kemudian ingin disampaikan oleh publik terkait dengan viralnya pengibaran bendera Jolly Roger ataupun bendera One Piece? Saya akan tanyakan kepada Pak Iwan Mulia Piraus, peneliti Forum Kajian Antropologi Indonesia. Pak Iwan, apa kabar Pak? Baik Dipo. Siap. Halo. Sebagai seorang antropolog, melihat fenomena viralnya bendera One Piece yang kemudian berkibar, bahkan di momen kemerdekaan, sebenarnya apa yang ingin disampaikan publik di balik viralnya fenomena ini? Saya melihatnya kalau dari antropologi ini ritual nih. Kalau ritual tuh memastikan simbolnya apa, harinya kapan, terus ya teknis-teknisnya gimana. Spesifiknya adalah ini bukan simbol yang terlalu umum dan dimengerti oleh generasi atas. Tidak terlalu dimengerti oleh generasi atas? Bahkan oleh yang menjalankan pemerintahan itu mungkin juga nggak paham apa gitu. Settingnya adalah 17 Agustus ya, artinya ini pasti sesuatu yang big issues gitu yang ingin disampaikan. Mungkin kekhawatiran soal masa depan, saya rasa. Kekhawatiran soal masa depan ya, masa depan mereka, masa depan si pengibar bendera ini hidup di negara Indonesia gini amat sih gitu kan. Gini amatnya itu maksudnya adalah harga-harga makin mahal, pajak makin mahal, sekolah makin kompetitif gitu kan. Pekerjaan susah, orang tua gue dipecat kali atau segala macam ya, persoalan-persoalan itu, cicilan ini, cicilan itu. Jadi ada kekhawatiran yang saya rasa itu dalam bentuk kemarahan yang kemudian wujudnya adalah bendera. Yang lucu, kalau saya terusin ya, yang lucu adalah kemudian kenapa respons negaranya, Dipo. Ya. Kenapa responsnya sporadik ya, artinya marah Responsif. gitu. Ini suatu bentuk, ya, kalau baca seliweran ya, makar lah apa segala macam. Itu kelihatan, oh ini komunikasinya salah baca nih. Salah baca? Salah baca. Orang-orang tua membayangkan bajak laut adalah penjahat, gitu kan. Oke. Penjahat karena dia merampok kan, menyiksa atau apa segala macam. Tapi sebenarnya kan dalam khusus tipe yang ini kan ada tipe bajak laut baik hati. Bajak laut kan orang-orang memberontak terhadap sistem yang hierarkis dan menindas dari imperium di masa lalu kan. Ya kemudian diadaptasi menjadi sebuah cerita fiksi remaja gitu, jadi One Piece. Dan rupanya terkomunikasikan dengan penonton di sini yang juga merasa bahwa kita hidup di zaman yang represif. Artinya represif itu adalah mungkin image negara sebagai father ya. Itu yang kita bangsa besar, kita harus ini, kita Indonesia emas segala macam. Juga dengan pengumuman statistik ekonomi baik-baik saja, Indonesia baik-baik saja gitu kan. Tapi kan perasaan tidak tertipu kan, Mas Dipo ya. Perasaan tuh nggak bisa ditipu. Ini orang tua gue mukanya cemberut dulu, gini. Terus kemudian teman-teman bapak saya juga di layoff, dipecat. Jangan-jangan bapak saya minggu depan mulai dipecat, segala macam. Semua skema-skema sementara. Jadi marah kibarkan bendera ini. Artinya ini hanya sesederhana kritik yang kemudian disampaikan secara simbolik, tidak ada potensi mungkin makar, memecah belah, hingga provokasi? Enggak, malah sebaliknya. Adalah yuk kita sama-sama merasakan nasib kita dan kita masukkan ke dalam kegembiraan pesta 17 Agustus kita. Tiba-tiba direspons oleh jaringan emosi. Wah, Indonesia mau dihancurin. Kan aneh. Kita ini sibuk loh, Mas. Kita ini sibuk loh. Cicilan belum dibayar, ini belum dibayar, itu segala macam, bayar sekolah mahal. Mana sih mau mikirin mau ngancurin negara? Enggak kan, sama sekali nggak ada pikiran kayak gitu. Marah iya, tapi kan untuk bertindak, melakukan apa yang dikhawatirkan oleh penguasa, itu nggak mungkin. Anda memaknainya betul, tidak ada unsur provokatif di balik pemaknaan simbol ini? Iya. Kan topi jerami kan adalah topi yang paling mudah. Topi yang tidak punya lapisan dimensi simbol kekuasaan apapun. Siapa sih yang pakai topi jerami? Van Gogh sebagai pelukis. Orang-orang pencinta damai, ini kan dia nggak pakai pedang kan, nggak pakai apa, enggak kan. Itu topi jerami. Kita seniman, orang santai. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir Pak Iwan. Ketika melihat pola komunikasi yang mungkin buntu antara publik dengan pemerintah, antara Gen Z dengan generasi yang mungkin sudah lebih tua, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah secara bijak dalam merespon hal-hal seperti ini? Harusnya mungkin pemerintah mengatakan bahwa kami akan menonton anime ini. Kalau perlu bilang aja sampai 200 episode gitu. Dan kami akan berusaha memahami
Yuk kita nonton bareng, kita diskusikan bersama. Kenapa film ini menjadi menarik untuk kalian dan apa yang bisa kami pelajari sebagai orang tua terhadap nilai-nilai ini. Mungkin kita salah. Mungkin kita salah itu sikap yang sangat jarang saya bisa rasakan dari government gitu. Siapa dan kapan awal mula bendera One Piece ini begitu viral, khususnya di media sosial? Saya akan membahasnya dengan analis dari Drone Emprit, dengan Mas Nova Mujahid. Mas Nova, apa kabar? Baik. Siap. Dari kacamata ataupun analisa Drone Emprit, sebenarnya siapa yang pertama kali share video ini, termasuk juga kapan awal mula viralnya ini? Kalau berbicara dalam konteks pengibaran bendera One Piece dan hubungannya dengan Hari Kemerdekaan, memang baru terjadi beberapa hari ini. Oke. Kami dapati ajakan guyon gitu ya, ajakan, tapi bukan ajakan serius nih. Itu sudah mulai terjadi pada tanggal 26 Juli kemarin. Ini datanya, Mas? Ada 26 Juli ini. 26 Juli ini di ya? 26 Juli itu ada setidaknya 2 atau 3 perbincangan yang mengusulkan kita kibarkan saja bendera One Piece kalau kayak gitu. Jadi konteksnya itu kapan kita kibarkan bendera RI ini? Mulai kapan kita? Apakah 1 Agustus? Apa kapan tanggal berapa Agustus gitu ya? Lalu ada yang menjawab, kayaknya saya kibar bendera Belanda aja. Ada yang jawab saya kibar bendera Jepang saja. Lalu ada yang jawab saya kibarkan kayaknya enak bendera One Piece aja deh. Dari bercandaan itu kemudian ditanggapi oleh netizen dari tanggal 26, 27, 28, 29. Oke, baik. Tanggal 30 itu agar perbincangan mulai mengental. Tanggal 31, Mas. Perbincangan itu ditanggapi oleh Pak Sufmi Dasko dan oleh Pak Menko. Malam tuh. Ya. Pada tanggal 31 juga setelah ada tanggapan, baru netizen banyak yang berbicara tentang bendera One Piece. Loh, kok jadi kriminal? Loh, kok jadi nggak boleh? Loh, kok begini? Loh, kok begitu? Kok pendekatan pemerintah sepertinya represif? Baru tanggal 1 Agustusnya mereka berbicara tentang kebebasan berekspresi. Tanggal 1 Agustus siang, tanggal 1 Agustus sore dan malam, kemudian selain kebebasan berekspresi, juga berbicara tentang hal-hal lain yang sepertinya memang terrepresentasi dari anime One Piece. Ketika pada saat momentum pemerintah mulai mengomentari soal fenomena pengibaran bendera One Piece ini yang begitu masif di media sosial, pada akhirnya tertarik ke ranah politik. Sebenarnya siapa yang pertama kali membahas terkait dengan pengibaran bendera ini, Mas? Apakah betul aktor politik? Kami dapati ada 2 netizen. Saya tidak bisa sebut netizennya, nanti dibully. Tapi itu adalah akun biasa, tidak ada hubungannya dengan politik sama sekali. Kesehariannya ngomongin anime, kesehariannya ngomongin kehidupan sehari-hari, nggak ada hubungannya dengan politik. Artinya saya tekankan sekali lagi bahwa apa yang kemudian viral di media sosial soal pengibaran bendera One Piece ini murni adalah gerakan yang organik, tidak ditunggangi setidaknya dari analisa .emprit. Tidak ditunggangi sampai kemudian tanggal 31 dan 1 semuanya jadi berubah. Petanya jadi berubah. Petanya jadi berubah. Ini ada potensi menurut Wakil Ketua DPR memecah belah bangsa. Belum lagi ada narasi bahwa memprovokasi, bahkan hingga makar. Betul. Dari Drone Emprit sendiri melihat perilaku-perilaku seperti itu di media sosial? Dalam batasan, saya nggak tahu nih, batasan makar, batasan memecah belah yang dimaksud oleh Pak Sufmi Dasko dan Pak Menko apa ya. Tetapi kalau menurut pengamatan kami, biasa aja gitu. Biasa saja? Bahasanya, Jenderal, banyak sekali kekurangan. Jenderal, kami butuh lapangan pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Hal-hal itu bukan untuk memecah belah gitu. Tapi dari Drone Emprit sendiri apakah memetakan, Mas Nova, bahwa kan ini memang masif, begitu ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya mungkin X ya atau Twitter ya. Selain Twitter apa lagi, Mas? Kalau kita lihat interaksinya, justru yang paling tinggi di bawah Twitter itu, setelah Twitter itu adalah TikTok. TikTok ya. Kalau kita bicara demografi, siapa sih yang berbicara sebenarnya? Pengamatan kami kelihatan kalau yang membicarakan sebagian besar adalah Gen Z, milenial akhir, milenial akhir, berarti sekitar 80 sampai 90 awal kali ya.
dan Gen Z. Itu ya dari usianya yang paling banyak berbicara adalah kelompok itu. Kalau kritikannya Mas, apakah Drone Emprit sendiri menganalisa sebenarnya kebijakan apa yang mungkin disasar oleh netizen ini? Tidak secara spesifik mereka berbicara tentang kebijakan tertentu, tetapi mereka merasakan banyak sekali hal yang dalam belakangan hari perlu dikritisi. Misalkan tentang MPG yang bermasalah. Lalu yang paling banyak, suara paling banyak itu justru tentang lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Lalu juga tentang rekening dorman yang diblokir itu ya. Lalu juga tentang penegakan hukum, korupsi, kolusi dan nepotisme dan banyak lagi. Kalau dari analisis emosi yang sudah Anda buat, arahnya kemana? Arahnya tentu saja yang paling tinggi emosinya adalah marah ya, marah kepada respon pemerintah yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, marah karena responnya sepertinya kok berlebihan. Ini tidak sewajarnya seperti itu. Lalu juga bahagia, joy, karena mereka kemudian mengunggah gambar-gambar One Piece, narasi-narasi One Piece yang justru memperolok kayak gitu loh. Yang justru memperolok, jadinya hiburan gitu. Jadi bahan hiburan ya, kritis anak Gen Z kan begitu ya. Lalu tentu saja kaget karena ternyata setelah dikomentari oleh pejabat pemerintah, baru perbincangan tentang One Piece ini menjadi viral.